Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Octavianus Dawa. Pada video kali ini saya akan membahas metode Newton-Raphson dan metode secant dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini terdapat sebuah contoh soal. Selesaikanlah dengan metode Newton-Raphson dan metode secant dari persamaan X pangkat 3 tambah E pangkat min X kuadrat sama dengan 0. Batas min 1,0 dengan error sama dengan 0,0001. Dari contoh soal di atas, kita menyelesaikan terlebih dahulu dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson terdapat fungsi awal dan turunan pertama. Fungsi awal di sini X pangkat 3 tambah E pangkat min X kuadrat. Dan turunan pertama F aksen X sama dengan 3X kuadrat kurang 2X kali E pangkat min X kuadrat. Nilai errornya atau toleransi 0,0001. Dari metode Newton-Raphson, nilai awal dengan tebakan min 1. Nilai awalnya di sini min 1. Berikut di bawah ini ada tabel. Tabel di bawah ini berisi kolom pertama iterasi, kolom kedua X, kolom ketiga C, kolom keempat Fx, kolom kelima F aksen X, kolom keenam Fc, kolom ketujuh error, kolom ke-8 keterangan. Iterasi yang pertama, nilai X ini dengan tebakan awal, jadi sama dengan min 1. Yang berikut, nilai Fx. Untuk menyelesaikan nilai Fx, maka nilai X disubstitusikan ke persamaan awal sama dengan X pangkat 3 ditambah eksponen pangkat min pangkat min X kuadrat. Di sini sudah dapat nilai Fx. Berikut nilai F aksen X. Untuk menyelesaikan nilai F aksen X ini, maka nilai dari X substitusikan ke turunan pertama sama dengan 3 kali X kuadrat kurang 2 dikali X dikali eksponen pangkat min X kuadrat.
Nah, di sini sudah dapat nilai f aksen X. Yang berikut kita cari nilai C. Nilai C-nya di sini sudah ada di rumus, dan di rumus ini sudah terdapat semua nilainya. Maka langsung saja sama dengan X kurang Fx per f aksen X. Nah, di sini sudah dapat nilai C. Untuk ke berikut nilai Fc. Untuk menyelesaikan nilai dari Fc, maka nilai dari C substitusikan ke persamaan awal. Sama dengan X pangkat 3 ditambah eksponen pangkat min X kuadrat. Nah, di sini sudah dapat nilai Fc. Sekarang untuk menentukan errornya. Nilai error untuk menyelesaikan nilai errornya, maka absolut dari Fc sama dengan absolut dari Fc. Nah, di sini sudah dapat nilai error. Iterasi yang pertama sudah dapat nilai error. Dan ternyata nilai errornya di sini lebih besar daripada nilai toleransinya. Maka kita harus lanjut ke iterasi yang kedua supaya mendapatkan nilai toleransi yang sebenarnya. Sekarang iterasi yang kedua. Untuk nilai X, kita harus untuk menentukan X yang kedua, maka nilai dari Fc diperoleh ke X yang baru sama dengan C. Nah, di sini sudah mendapatkan X yang baru. Tadi di sini kita mencari X yang baru diperoleh dari nilai C. Nah, di sini kita sudah dapat nilai X yang baru, maka kita melanjutkan nilai yang ke berikutnya. Karena di sini semuanya sudah menggunakan rumus, jadi kita langsung blok saja. Nah, dan ternyata di iterasi kedua nilai errornya masih lebih besar daripada nilai toleransinya. Maka kita harus lanjut ke iterasi yang ke berikut supaya mendapatkan toleransi yang sebenarnya. Nah, maka di sini sekarang kita blok dan menarik. Nah, dan ternyata nilai error di sini sudah temukan di
di iterasi keempat. Nilai error ini sudah temukan di iterasi 4 dengan nilai error lebih kecil daripada nilai toleransi. Kita sudah temukan nilai error di sini. Nilai error sudah kita temukan di iterasi keempat dengan error lebih kecil daripada nilai error toleransi 0,001. Nah, sekarang kita menentukan apakah nilai error ini merupakan solusi atau bukan. Kita melihat di keterangan sama dengan if nilai error pertama lebih kecil atau sama dengan 0,00001 solusi atau bukan. Solusi bukan. Ini kita enter. Nah, di sini bukan. Jadi kita tarik apakah nilai error ada di bagian 4 merupakan solusi atau bukan. Kita tarik. Nah, dan ternyata yang merupakan solusi adalah di iterasi yang keempat dengan nilai error lebih kecil atau sama dengan nilai toleransi di 0,001. Ini merupakan solusi. Nah, merupakan solusi, kita taruh tanda di sini. Nah, ini bagian dari solusi. Nah, demikianlah penyelesaian dari metode Newton-Raphson. Untuk itu, sekarang lanjut di metode secant. Pada metode secant ini ada fungsi awal seperti pada metode Newton-Raphson tadi. Nah, di sini ada x0, x1, x0 sama dengan min 1, x1 sama dengan 0, dan nilai errornya 0,0001. Berikut di sini ada tabel, dan tabel tersebut berisi pada kolom pertama ada iterasi, kolom kedua ada
xn kurang 1, kolom ketiga xn, kolom keempat fxn kurang 1, kolom kelima fxn, kolom keenam xn tambah 1, kolom ketujuh error, dan kolom ke-8 yaitu keterangan. Nah, sekarang iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama ini xn kurang 1 ini sama dengan x0 sama dengan min 1. Nah, sudah dapat nilai xn kurang 1. Sekarang nilai xn. Xn ini sama dengan x1. Jadi sama dengan x1 sama dengan 0. Nah, sudah dapat nilai xn. Sekarang untuk nilai fxn kurang 1. Untuk menyelesaikan fxn kurang 1 ini, maka nilai dari xn kurang 1 disubstitusikan ke fungsi awal. Sama dengan nilai xn kurang 1 ini di pangkat 3 tambah eksponen pangkat nilai xn kurang 1 pangkat 2. Kita enter. Nah, kita sudah dapat nilai fxn kurang 1. Sekarang nilai fxn. Nilai fxn ini untuk menyelesaikannya, maka nilai dari xn kita substitusikan ke fungsi awal. Sama dengan nilai xn pangkat 3 ditambah eksponen pangkat min nilai xn pangkat 2. Kita enter. Nah, dan ternyata sudah dapat nilai fxn. Sekarang untuk xn tambah 1. Nilai untuk menyelesaikan xn tambah 1 ini sudah ada rumus, dan di dalam rumus ini sudah dapat nilainya, maka langsung saja sama dengan nilai xn dikurang fxn dikali xn dikali xn kurang xn kurang 1 bagi fxn dikurang
fxn kurang 1. Tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah dapat nilai xn tambah 1. Sekarang untuk nilai errornya. Nilai error ini untuk menggunakannya, maka kita harus menggunakan absolute dari xn tambah 1 dikurang xn dibagi nilai xn tambah 1. Kita enter. Nah, sekarang kita sudah temukan nilai errornya. Dan ternyata nilai error di iterasi pertama ini masih lebih besar daripada toleransi. Jadi kita melanjutkan ke iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua. Dan nilai xn kurang 1 yang kedua ini diperoleh dari nilai xn sama dengan nilai dari xn, sehingga mendapatkan nilai xn kurang 1 yang baru. Untuk nilai xn diperoleh dari nilai xn tambah 1, maka sama dengan nilai dari xn tambah 1. Nah, sehingga mendapatkan nilai xn yang baru. Nah, di sini untuk selanjutnya, karena di sini sudah menggunakan rumus, maka kita memblok saja untuk mendapatkan nilai errornya. Nah, di iterasi yang kedua ini sudah dapat nilai error masih lebih besar juga daripada nilai toleransi. Nilai error yang kedua ini lebih besar daripada nilai toleransi. Maka untuk mendapatkan nilai toleransi yang sebenarnya, maka kita lanjutkan ke iterasi berikut. Karena di sini semua sudah menggunakan rumus, maka kita langsung saja memblok. Blok keseluruhan dan menarik sampai ke bawah untuk mendapatkan nilai yang sebenarnya. Nah, dan ternyata di sini nilai error sudah ditemukan di iterasi yang ketujuh. Sekali lagi, nilai error ini sudah temukan di iterasi yang kedua, karena nilai iterasi yang ketujuh lebih kecil sama dengan lebih kecil daripada nilai toleransi. Jadi sekali lagi, nilai error ini sudah temukan di iterasi yang ketujuh, karena
nilainya lebih kecil daripada nilai toleransi. Nah, untuk membuktikan apakah benar solusi atau benar bahwa nilai error itu ada di iterasi 7, mari kita saksikan di keterangan. Sama dengan if nilai error lebih kecil sama dengan 0,0001, solusi atau bukan solusi atau bukan Nah, kita enter. Nah, dan ternyata di iterasi yang pertama ini bukan solusi. Jadi untuk membuktikan apakah solusi ada di iterasi ke-7, maka kita buktikan di iterasi kedua. Karena di sini sudah menggunakan rumus, maka kita blok saja sampai ke. Nah, dan ternyata nilai iterasi nilai error yang sesungguhnya itu ada di iterasi yang ke-7. Benar bahwa nilai error ada di iterasi yang ke-7. Dan ternyata di keterangan sudah menunjukkan bahwa benar. Di sini tertulis solusi. Saya beri tanda. Nah, ini sudah dapat nilai errornya. Dan ternyata di keterangan itu sudah membuktikan bahwa dia adalah solusi. Nah, hanya itu saja materi yang saya sampaikan dari metode Newton-Raphson dan metode second. Ini yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.